yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari Dakam Syakirin sengaja ingin menyelenggarakan kegiatan ini dalam rangka melatih dan memberikan pengetahuan serta pemahaman sekaligus praktik sembelih halal agar supaya menambah pengetahuan bagi kita semua, dan juga pada saat praktik di hari-hari Idul Adha nanti penyembelihan kita sudah sesuai dengan standar syariat halal. Dan ini juga berangkat dari sabda Rasulullah SAW, fa in dzabhtum fa ahsinu dzabha, barang siapa ingin menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan untuk itulah kami dari Dakam Syakirin menyelenggarakan acara pelatihan sembelih halal bersama Juleha Bekasi Raya. Dan kalau Bapak dan Ikhwan ada akhwat ya, dan akhwat semua lihat, selain pelatihan nanti kita juga sudah tersedia stand lapak yang menyediakan berbagai macam peralatan penyembelihan seperti golok, pisau, asahan dan lain sebagainya yang bisa mungkin nanti dimanfaatkan untuk keperluan penyembelihan pada saat Idul Adha nanti. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari tim Juleha Bekasi Raya saat ini yang akan menyampaikan materi ialah sudah hadir 3 tim, yakni kami perkenalkan lebih dahulu ada Ustadz Ahmad Hamidi atau Ustadz Hamid Bidun, beliau selaku Ketua Umum Juleha Bekasi Raya. Kemudian ada Ustadz Teguh Suyanto, praktisi dari Juleha Bekasi Raya, dan ada Ustadz Tamjid, praktisi senior juga di Juleha Bekasi Raya. Adapun materi penyembelihan nanti yang akan disampaikan ialah seputar fikih syariah penyembelihan hewan kurban, kemudian manajemen kurban, dan terakhir ialah praktik simulasi penyembelihan. Sebelum acara pelatihan penyembelihan hewan dan Idul Adha ini dimulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara kedua ialah sambutan dari Ketua DKM Masjid Asy-Syakirin, yaitu Ustadz Heri Muhammad Irwan. Kepada Al-Ustadz Heri Muhammad Irwan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kehadiran para peserta. Dengan harapan setelah kita mengikuti acara ini, kita paham tentang bagaimana sembelih yang secara syariah, dan harapannya juga dari tim kita ada di federasi, dan insya Allah nantinya akan bisa menjadi sendiri. Demikian harapan dari kami sebagai DKM. Demikian yang aku katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan hewan sembelihan. Nah, 2 hal ini pun tidak dijelaskan secara detail melalui hadis Rasulullah SAW atau belum ditemukan hadisnya. Apa batasannya? Paling di hadis yang lain Rasul cuma bilang, "Falyuhidda ahadukum syafratahu." Kalau mau nyembelih, pisaunya tajemin, asah dulu, paling itu. Akhirnya menimbulkan interpretasi dari ulama, maka ranahnya masuk ke ranah fikih. Dalam fikih bahasan ini disebut kitab Busoidi wa Zabaih, bab tentang berburu dan penyembelihan. Nah, sebagaimana ibadah yang lain, penyembelihan juga punya rukun. Rukunnya bukan rukun akur ya, rukunnya itu maksudnya unsur-unsur dalam kegiatan penyembelihan, yang kalau unsur ini tidak ada maka tidak bisa terlaksana penyembelihannya. Pertama ada penyembelih atau eksekutor, yang kedua ada hewan yang disembelih, yang ketiga ada alatnya, yang keempat ada prosesnya. Ini 4 rukun sembelih. Ada penyembelihnya? Iya dong, hewannya ada, pisaunya ada, nggak ada yang gorok, yang nggak ada aja penyembelihannya. Atau kebalikannya, orangnya ada yang menyembelih, pisaunya ada, nggak ada hewannya, yang nggak terlaksana juga. Atau hewannya ada, orangnya ada, pisaunya ada, tapi nggak bisa nyembelih, yang nggak terlaksana juga kegiatan penyembelihan. Nah itu rukun penyembelihan. Syaratnya apa? Syarat utamanya, kalau bahasa fikih itu harus qasdul aini. Qasdul aini itu artinya memang
berniat diri dalam hati bahwa kita mau menyembelih hewan. Maka nanti di buku yang Bapak pegang ada perincian bagaimana kalau ada orang main panahan. Main panahan nih. Sasarannya apa sih kalau main panah? Target kan? Ternyata sebelum anak panahnya sampai ke target ada burung lewat. Kenalah panah itu. Mati. Sah nggak? Secara fikih itu nggak sah. Kenapa? Karena tidak diniatkan untuk nyembelih si burung, untuk memanah burung. Atau bapak lagi iseng-iseng bawa pisau, bawa golok, ditenteng, dibuka sarungnya, ditenteng-tenteng, ada kambing di pinggir jalan lagi makan rumput, kena, kegorok lehernya, sah apa penyembelihannya? Itu juga enggak sah, karena tidak qasdul ain, tidak menyengaja emang niat kita mau nyembelih, dan niatnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada bahasannya, bahkan sampai bahasa lapas ucapan tasmiyah Bismillahirrahmanirrahim tapi disandingin dengan nama Nabi Muhammad pun bisa jadi masalah. Nanti di mana masalahnya kita lihat. Nah, rukun yang pertama penyembelih. Apa saja syarat penyembelih? Syarat penyembelih harus seorang muslim atau ahlul kitab. Dari syarat ini makanya qaul Imam Syafi'i mazhabnya mengatakan menyembelih tidak wajib baca basmalah. Basmalah hukumnya hanya sampai sunnah, tidak sampai wajib. Karena apa? Di kitab Hawasyai Syarwani wal Abbadi, syarahnya Tuhfatul Muhtaj, syarah dari kitab Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi, dijelaskan di situ kenapa Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib tasmiyah baca Bismillahirrahmanirrahim, karena alasannya ahlul kitab aja makanannya boleh, yang padahal ahlul kitab itu kalau nyembelih gak mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini tidak mujma', karena yang mujma' jumhur ulama mengatakan tiga mazhab, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas mengatakan wajib baca basmalah. Artinya kita tahu hukum orang baca basmalah itu menurut jumhur ulama wajib, tapi menurut Imam Syafi'i sunnah. Ini kita gunakan untuk menilai. Ketika nanti ada orang yang beleh lupa baca basmalah, dan apalagi kalau di mazhab Syafi'i kalau lupa memang nggak masalah. Yang penting nyembelihnya muslim yang bisa dipastikan muslimnya. Misalkan yang nyembelih ketua DKM, imam rawatib, lah itu udah pasti sah, karena ketahuan keislamannya. Kalau yang nyembelih orang dari mana-mana nggak baca basmalah atau sengaja dia nggak baca basmalah, itu bisa jadi masalah baru. Ya, dalilnya Al-Maidah ayat 5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lakum. Ini jelas banget. Ta'amul ladzina utul kitab, makanan orang-orang ahlul kitab, halal lakum, halal untuk kalian. Pakai dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab kita tahu di Quran, kalau ada dhamir mukhatab, anta, anti, antum, antum, antuna, itu biasanya ditujukan kepada orang muslim. Tapi kalau pakai dhamir ghaib, huwa, huma, hiya, humahum, dan hunna, itu biasanya ditujukan untuk non-muslim atau kafir. Syarat yang kedua dan ketiga dan keempat harus berakal sehat, harus balik atau mumayyiz, dan boleh laki-laki ataupun perempuan, walaupun perempuannya budak, bukan perempuan merdeka. Walaupun zaman sekarang kita nggak ketemu sih istilah budak ya. Jadi kata guru saya, kita ngaji kan ada istilah amalkan ilmu walaupun sekali, wajib mengamalkan ilmunya walaupun sekali, kecuali di bab budak sama bab tolak begitu kan. Kalau bab tolak kita belajar tuh bab masalah cerai, di bab munakahat kita belajar masalah tolak dengan kinayah, tolak dengan qaul sharih, tapi nggak boleh kita amalin. Yang kedua adalah masalah perbudakan. Kita belajar masalah perbudakan tapi nggak bakal ngamalin. Kenapa? Karena zaman ini udah nggak ada perbudakan. Jadi laki-laki atau perempuan. Saya ambil dari Majmu' Syarah Muhadzab, boleh penyembelihannya. Tapi nanti di beberapa kitab fikih yang lain seperti Hasyiyah Bujairami, I'anat Thalibin, di situ dibilang sunnahnya, afdalnya perempuan itu mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain. Jadi kalau ada ibu-ibu majelis asyakirin, masjid asyakirin yang pengen nyembelih, silahkan, tapi afdalnya diserahkan ke laki-laki. Urutannya bagaimana? Nanti ada urutannya. Batas yang kedua, balik atau mumayyiz. Tidak mesti balik. Anak mumayyiz tapi belum balik boleh buat nyembelih. Usia berapa kira-kira mumayyiz? Usia 6 atau 7 tahun. Apa kita tega tapi kan gitu. Maka batasan minimalnya balik lah.
dia udah kelas 2 SMP, udah berani. Di Jakarta Timur ada tuh teman kita ya, ngelatih anak SMP ngasah pisau sampai bisa, nyembelih kambing sampai bisa. Anak kelas 2 SMP. Yang ketiga berakal sehat. Tapi nanti bukan berarti sembelihan orang gila ini haram. Maaf, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Bukan berarti sembelihan ODGJ ini nanti jadi haram. Di mazhab Syafi'i makruh. Kalau di mazhab Imam Malik ya sampai ada boleh mengatakan haram. Tapi kalau di mazhab Syafi'i cuma sampai makruh. Karena kita nggak bisa pastikan dia niatnya untuk apa. Lagi kurang kerjaan banget orang gangguan jiwa kita suruh nyembelih. Ini yang sehat banyak. Nah, ini sering jadi pertanyaan. Penyembelih tidak dimestikan, tidak disyaratkan harus dalam keadaan suci. Ibadah penyembelihan ini beda dengan ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya seperti sholat harus dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun besar. Puasa juga sama tuh. Ibadah puasa juga nggak disyaratkan harus suci dari hadas. Maka kalau kita sebelum sahur rofas sama istri itu kan bahasa Al-Quran kan rofas kan, wahillat lakum lailatus siyami ar-rafasu ila nisaikum gitu. Rofas sama istri belum sempat mandi sah tetap puasa sampai pagi. Cuman kalau nanti mau sholat ya harus mandi hadas dulu. Penyembelih juga sama. Tapi pernah kejadian Pak di daerah Jakarta Selatan, teman saya nanya. Dia nanya begini, "Bang, nyembelih itu wajib apa enggak sih harus suci dari hadas?" Setahu saya enggak. Saya kasih rujukan itu. Udah kita pikir. Tapi di kampung saya pernah kejadian begini kata dia. Penyembelihnya belum mandi junub Pak. Entah gimana ceritanya itu penyembelih belum mandi junub. Nyembelih sapi sama kambing, semua hasil sembelihannya bau. Padahal biasanya yang rentan bau itu kan kambing. Ini sapi rentan bau tadi. Ngaruh kan ya Bang? Ya bisa jadi saya bilang. Walaupun tidak disyaratkan, maka memang sangat dianjurkan dalam kondisi suci. Kalau bisa punya wudu. Nanti masalah bau atau enggak ada beberapa kriteria lain. Ternyata bukan cuma masalah penyembelihan. Ada masalah higienitas juga nanti yang menyebabkan hewan itu jadi bau misalnya. Nah ini syarat yang utama juga, tidak menyia-nyiakan sholat. Untuk masalah orang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan ibadah sholat, minimal ada dua qaul yang bisa kita ambil. Ada Imam Syafi'i sama Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal bilang orang ninggalin sholat kafir mutlak. Hadisnya man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa orang yang meninggalkan sholat karena sengaja kafir kan? Tapi kalau Imam Syafi'i enggak, hadis ini ditakwil lagi. Orang yang meninggalkan sholat sengaja berarti ada unsur meremehkan atau menganggap sholat tidak wajib, maka baru kafir. Itu bedanya pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya lagi kita kalau bisa mencari penyembelih yang emang jelas lah ibadah. Kalau di kampung saya tuh Pak, yang nyembelih itu memang benar-benar guru, kiai, ustad. Sampai saya usia 22 tahunan, 23 tahun saya belajar nyembelih itu ketika ibu saya minta dipotongin ayam sama kakek saya. Kakek saya ini alhamdulillah ustadz lah di kampung saya. Terus sering dipanggil buat nyembelih. Saya minta sembelihin ayam kampung, kata kakek saya ini, ngomong saya, njit saya manggilnya. Gantian lu yang belajar nih. Ntar kalau gua nggak ada lu gantiin. Kalau gua nggak bisa, mata gua ngeliat udah malam, lu bisa motong sendiri begitu. Saya boleh belajar motong ayam kampung saat itu. Dan itu benar ternyata sekarang orang yang udah meninggal saya gantiin nyembelih, nurunin. Ya jadi ini pendapatnya minimal dua. Ada pendapat Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ingat ya Pak, ini sholatnya sengaja ditinggal. Dia mampu, waktunya ada, dia nggak kerjain. Bagaimana kalau ketiduran? Kalau ketiduran nanti jadi khilaf lagi tuh. Kalau pendapat Imam Syafi'i yang utamanya enggak. Orang yang ketiduran enggak termasuk hadis ini, enggak termasuk menyengaja. Tapi nanti dilihat tidurnya kapan. 5 menit lagi mau azan dia tidur. Nah itu kena tetap. Kalau tidurnya misalkan waktu zuhur jam 12, tidur dari jam 9, bangun-bangun asar. Berarti kan zuhur lewat tuh waktunya. Nah kalau yang begitu tuh nanti dapat keringanan. Artinya dia rufi al-qalam. Tapi tetap wajib qadha salat. Nah ini dia yang tadi saya bilang urutan penyembelih. Urutan penyembelih yang paling afdal pertama harus laki-laki muslim dewasa yang berakal.
Kalau nggak ada laki-laki muslim, jangan langsung turun ke ahlul kitab, Pak. Orang banyak salah persepsi, ya udah nggak ada mau bapak turun aja yang ahlul kitab. Sedangkan ahlul kitab itu nanti banyak istilah pendapatnya. Laki-laki muslim nggak ada, misalkan nih, ini perumahan apa namanya Pak? Surya Mandala ya. Taman Surya Mandala, semua orang laki-lakinya pergi perang. Yang remaja juga yang udah pada balik. Tinggal ibu-ibu mau Idul Adha, ada hewan sapi, jangan langsung diserahkan ke ahlul kitab. Tapi ibu-ibu dulu yang beli. Karena urutan yang kedua, ibu-ibu nggak ada, baru anak kecil muslim yang mumayyiz atau yang tadi sudah balik, baru ahlul kitab. Jadi ibaratnya kalau dibayangkan sebagai sop sholat, ini sop paling akhir ini. Jangan langsung dia dulu maju, anak kecil dulu yang muslim. Dan bahkan ahlul kitab sendiri ini jadi nanti jadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani sekarang itu ahlul kitab. Itu pendapat ulama mutakhirin. Tapi ada yang mengatakan Yahudi dan Nasrani sekarang itu bukan ahlul kitab. Di antaranya Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Kenapa? Karena syarat Imam Nawawi yang dinaskan kemudian dijadikan patokan dalam mazhab Syafi'i adalah yang disebut ahlul kitab itu kalau dia beragama ngikutin keluarganya, katakanlah kakek neneknya, yang memang kakek neneknya memeluk agama Yahudi Nasrani sebelum agama ini dua mengalami perubahan. Pertanyaan saya, ada nggak kira-kira ini mic keluar ya Pak ya? Oh mic dalam. Ada nggak kira-kira Yahudi dan Nasrani sekarang yang benar-benar punya keturunan sampai ketemu kakeknya hidup di zaman Nabi Musa? Ada? Ya, makanya kalau kita ketemu Nabi Musa udah. Jadi Nasrani Yahudi di daerah kita bukan ahlul kitab. Udah begitu aja gampangnya. Ya. Gak bisa Pak, gak bisa kita. Saya juga pakainya begitu Pak, saya pakainya begitu. Masa ini udah gak ada. Kayak tadi masalah perempuan yang budak atau merdeka. Tapi mau gimana lagi? Memang ada ketentuannya seperti itu, ahlul kitab boleh. Barangkali di beberapa daerah di belahan negara lain ada ya punya silsilah jelas dari zaman Nabi Musa, memang pengikut kakeknya itu pengikut Nabi Musa. Nah, baru nanti orang ODGJ ini saya ganti harus udah nih. Jangan orang gila lagi, orang dengan gangguan jiwa, orang mabuk. Ini juga nggak sampai haram di mazhab Syafi'i ya, makruh. Tapi di mazhab luar Syafi'i seperti Imam Malik ini haram nanti. Ada qaulnya yang mengatakan haram. Baru anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, di Indonesia ada yang namanya standar kompetensi kerja nasional jurus beli halal. Jadi jurus beli halal itu sudah jadi profesi Pak, karena ini program Kementan dari 2014 kemudian diakui sebagai profesi. Maka ada standar kerja SKKMI kita sebut. Ada 13 poin untuk jadi juru sembelih yang sesuai dengan peraturan Indonesia. SKKMI-nya. Mulai dari melakukan ibadah wajib sampai menetapkan status kematian hewan. Seorang juru sembelih harus bisa menentukan ini hewan udah mati atau belum. Pemeriksaan fisik hewan, kesiapan hewan untuk disembelih, bisa menerapkan teknik penyembelihan, bisa memeriksa kelayakan proses penyembelihan. Itu juru sembelih tugasnya. Maka nanti ada istilah tindakan koreksi. Nah ini yang sering jadi istilah. Sering ketika kita lakuin itu dianggapnya nyembelih 2 kali, padahal enggak. Bagaimana tindakan koreksi? Tindakan koreksi itu nanti sih sebenarnya ada bab yang kita bahas, tapi saya jelasinnya dari sekarang. Ketika kita nyembelih, sayatannya kurang cepat atau pisaunya kurang tajam, akhirnya leher hewan stres. Kemudian urat nadinya, wadah jainnya yang mengalirkan darah tegang dan mampet, tersumbat. Ini darah keluar tidak maksimal dan kematian hewan lebih lama. Maka harus dilakukan tindakan koreksi. Bagaimana dengan tindakan koreksi? Wadah jain yang mampet itu kita lihat, kita pegang bagian mampetnya, kita iris bagian mampetnya supaya darahnya muncul. Ini bukan nyembelih 2 kali, bukan, karena penyembelihannya sudah selesai. Penyembelihannya sudah selesai. Udah putus semua 4-4-nya, cuma 2 mampet. Wadah jain itu yang di sini ya Pak, pembuluh darah. Kan yang wajib putus 4. Walaupun nanti beda pendapat juga. Imam Malik bilang cuma
Wadajain aja wajib putus karena kehidupan hewan itu tergantung itu. Imam Syafi'i bilang hulkum sama mari, jalur nafas sama jalur makanan. Tapi MUI ambil jalan tengah, empat-empatnya habisin. Karena Imam Syafi'i bilang walaupun hukum sama mari yang wajib, tapi kalau kita hajar wadajainnya juga, kita putusin juga, maka ini yang sempurna. Gitu. Ya. Jadi nanti ada tindakan koreksi. Nah ini niat penyembelihnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ambil dari kitab As-Talib Salahul Talib, termasuk kitab induk Mazhab Syafi'i. Seorang penyembelih tidak boleh mengucapkan Bismi Muhammadin. Tidak juga boleh mengucapkan Bismillahi wa ismi Muhammadin. Sama-sama kasrah dari sini. Atau nggak boleh juga Bismillahi wa Muhammadin Rasulillah. Nggak boleh. Sama-sama kasrah ya. Bismi Muhammadin kasrah, Bismillahi wa Muhammadin juga kasrah. Fa'in qasada tabarruk, tapi kalau dia bermaksud untuk tabarruk dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia ngucapinnya Bismillahi wa Muhammadur Rasulullah. Beda baris bermakna. Karena kalau sama-sama kasrah ikutin ke Bismillahi, ini khawatir tasyrik, ada potensi penyekutuan Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus dipisahkan Bismillahi wa Muhammadun, ini jadi mubtada baru kalau dalam